Rokok atau vape, mana yang lebih bahaya? Ini dia. Yang akan tertimpa itu adalah tubuh kita, sel ya. Maka ketika kita bandingkan keduanya ya, saya lebih berbahaya vape. Berbahaya vape Ya. Dikarenakan apa tuh? Karena pertama, bahan baku yang dipakai itu efek jangka panjangnya apa? Kalau misalnya nge-vape dengan bahan yang tidak aman, bahan flavor yang tidak aman gitu, dan tanpa filter apa-apa gitu, itu efek jangka panjangnya apa tuh, Pak? Jangka panjangnya ya yang jelas bisa ke arah cancer itu. Ya begitu. Nah kalau rokok, bukannya juga punya peluang yang sama? Nah kalau rokok itu ya sama juga, cuman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua pemirsa Cerita Untung? Kayaknya menarik kalau kita bahas gitu ya, apakah sebahaya itukah gitu ngerokok atau nge-vape, atau dua-duanya bahaya atau dua-duanya nggak bahaya gitu ya. Dan ini kita ajak ke sini juga pakar-pakar yang kadang-kadang pendapatnya mungkin bisa akan menjadi diskusi kita di kolom komen ini, boleh saja karena kita akan pantikan ke perbincangan berikutnya. Kita akan bertemu dengan para pakar dari Konsep Karnus. Ada Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak Iwan. Dan Dr. Subagio. Assalamualaikum dokter. Ya, alhamdulillah di sini. Konsep Karnus itu berarti di Jawa Timur ya? ya kami base campnya Jawa Timur. Di Jawa Timur. Nah sekarang kita bawa ke sini. Ini kita bahas dulu sesuatu yang lagi viral nih, Dok. Iya. Mengenai vape dan juga rokok. Nah kalau menurut pendapat Pak Iwan nih, mana sih sebenarnya di antara dua ini yang lebih berbahaya? Ada yang bilang lebih bahayaan rokok, mendingan pakai vape aja kan gitu kan? Mendingan pakai vape aja daripada ngerokok, pakai vape aja. Ada yang bilang ya bahayan vape lah, ngisi power bank gitu kan. Aneh-aneh gitu kan. Ada lagi yang ya biasa nyantai-nyantai pakai sisa, ya paling aman sisa lah kan gitu. Nah kalau menurut Pak Iwan sendiri deh, kira-kira kalau menurut dari yang Pak Iwan pantau sebenarnya yang lebih bahaya mana? Kalau kita lihat, karena yang akan tertimpa itu adalah tubuh kita, sel ya. Maka ketika kita bandingkan keduanya ya, saya lebih berbahaya vape. Berbahaya vape ya. Dikarenakan apa tuh? Karena pertama, bahan baku yang dipakai itu kan itu ada asapnya. Ya. Pasti ada pembakaran di situ. Ya kan, ada pembakaran. Yang dibakar itu kan senyawa hidrokarbon. Ada gliserolnya, kemudian juga ada propylene glikolnya. Kemudian ditambah flavornya. Plus nikotin. Kalau nikotin lagi lah, nikotin itu ada di bahan-bahan alam ya. Jadi ada flavor, ada propylene glikol, kemudian ada juga gliserin. Kemudian dibakarnya tuh, jadi semua pembakaran yang tidak sempurna itu pasti berasap. Iya. Apa artinya? Pembakaran sempurna itu adalah pembakaran yang endingnya akan jadi CO2 dan H2O, dan itu asapnya hampir nggak kelihatan. Kalau dia nggak sempurna, maka dia tidak bisa menjadi CO2 dan H2O, tapi dia menjadi itu karbon yang volatil. Nah kalau kita tangkap itu senyawa yang asap itu kita tangkap ya, kita kumpulin nih, itu bentuknya kayak aspal itu, jadi kayak tar itu, lengket sekali. Tar itu adalah efek dari hasil pembakaran yang tidak sempurna. Jadi kalau dikumpulin itu bentuknya berarti kayak cairan, lengket. Lengket itu kayak ini, kayak lem itu Pak. Ya, hitam. Jadi kalau aspal. Iya, aspal jalan. Kalau di anak-anak komik itu kayak Venom gitu ya, kayak Venom ya. Nah, kayak gini ya Mas Ari. Nah, hitam begini. Ini bisa ditayangkan nggak nih? Bisa tampil nggak? Nanti saya nanti tampil ini. Nah, seperti ini tar itu. Oh. Hitam banget, pekat gitu ya. Oh, jadi asap itu kalau asapnya bukan berbentuk asap, jadinya begini sebenarnya. Iya. Justru asap yang semakin banyak itu berarti tidak kesempurnaan pembakaran. Iya, betul, nggak sempurna kan. Memang contoh pembakaran yang sempurna yang nggak ada asapnya apa ya? Karena anak sekarang kan justru nyari banyak asapnya tuh. Loh, iya, kayak mobil aja lah, mobil bensin gitu atau diesel. Kalau selama dia sempurna pembakarannya kan nggak ada asapnya. Ya. Kalau itu dia ada olinya yang nggak kebakar, putih kan asapnya. Atau bensinnya terlalu rich, terlalu kaya bensinnya, berasap dia, pedih di mata.
Itu ciri, itu hukum fisika dasar ya, pembakaran, pada rasio pembakaran. Nah, waktu kita vape kan dihisap, dihisap masuk atau ngerokok pun dihisap. Apa sih ini partikelnya itu apa namanya? Senyawa kimianya apa sih itu acak sudah, itu karbon, rantainya acak, tapi dia yang jelas ukurannya itu acak dan dia radikal karena terbentuk senyawa epoksida ya dan lain-lain. Senyawa radikal bebasnya banyak sehingga dia bisa mengiritasi kita, sel-sel kita, terutama di paru-paru nanti. Itu efek jangka panjangnya apa kalau misalnya nge-vape dengan bahan yang tidak aman, bahan flavor yang tidak aman gitu, dan tanpa filter apa-apa gitu, itu efek jangka panjangnya apa tuh Pak? Jangka panjangnya ya yang jelas bisa ke arah cancer itu. Itu trigger cancer juga? Iya, trigger cancer. Oh gitu. Iya, itu yang kan penyakit yang kita takuti kan memang ya cancer ya yang jangka panjangnya ya. Kalau yang lain-lain nggak bisa nafas ya udah biasa lah. Mungkin teman-teman yang rokok udah biasa nafas batuk-batuk itu keluar lendir, nanti dikasih obat yang untuk pengencer dahak ya sudah selesai. Ya begitu. Nah kalau rokok bukannya juga punya peluang yang sama? Nah kalau rokok itu ya sama juga, cuman kalau rokok itu ada filternya kan, masih ada opsi filter. Sebagian saya tangkap tarnya itu. Cuman jika rokok itu dikasih flavornya, kan rokok itu juga ada sausnya kan. Nah itu yang nambah, akhirnya mirip dengan vape. Cuman kalau rokok ada filternya. Dan kemudian bahan bakunya dia yang dibakar itu mayoritas adalah memang bahan-bahan alam. Kayak tembakonya, cengkehnya gitu kan ya. Di situ. Jadi kalau kita ini sama-sama berbahaya sebenarnya. Cuman jika disuruh memilih tadi kan di antara yang lebih berbahaya, bicara memilih mana berbahaya, ya vape. Karena semua kalau vape pakai filter, emang ada vape filter? Ada nggak sih vape pakai filter? Di vape ada juga pakai filter, ada ya? Yang milih itu pakai foam gitu. Nah itu pengaruh gak? Itu banyak rokok yang sekarang modern rokok itu, yang merek adalah apa gitu kan. Itu rokok itu, cuman dibakarnya di dalam satu alat. Oh iya. Jadi itu bukan vape. Oh sebenarnya itu rokok cuma teknis pembakarannya dong berbeda. Iya, kalau vape kan memang cairan liquid. Setahu saya gitu ya. Cuman atau kalau sudah modern. Pokoknya kalau ada filternya masih less dangerous gitu. Nah, akhirnya mirip-mirip sama rokok. Di sana itu. Tapi partikel yang dibakar yang satu tembakau, yang itu kan liquid. Ya liquid buatan manusia kan. Terbuat dari propylene glikol, terbuat dari gliserin. Itu gliserin adalah alkohol rantai panjang. Yang dia memang mudah untuk dibuat asap. Karena sulit dibakar ya, rantai panjang itu. Nah, kalau makanya dipakai untuk pembangkit asap. Karena dia sulit dibakar. Nah, kalau dari dua sendiri nih, nikotin atau gliserin itu dulunya mana yang lebih bahaya tuh? Apa sama kalau dibakar, bahayanya? Kalau dibakar? Gini nih, gliserin itu kalau nggak dibakar itu nggak masalah, dipakai tubuh kita sebagai bahan bakar. Contohnya apa sih itu? Apa contoh apa? Yang orang pakai gliserin buat yang bukan dibakar gitu, ada nggak barang? Gliserin itu ada di dalam trigliserid, di dalam minyak. Semua minyak kita Pak ada gliserol namanya. Ada, nggak apa-apa untuk dia alkohol yang memang Allah ciptakan 3 karbon ya, dia itu untuk menggandeng asam lemak membentuk trigliserid, bentuk sawit, bentuk minyak kelapa, bentuk minyak zaitun itu ada gliserolnya. Oh, jadi memang ada juga di bahan-bahan alam. Ada masalah. Kalau dibakar dan tidak sempurna masalah. Jadi apapun yang dibakar tidak sempurna lalu kita hirup, ya masalah kan. Oh, itu. Kalau tembakau ketika pembakaran jadinya itu bahayanya di tarnya itu. Ya, tar. Gliserin dibakar jadi tar juga kan, karena nggak sempurna. Jadi asap gitu loh. Nah, tapi kalau orang tanda kutip melarang rokok gara-gara nikotin, saya nggak setuju. Kenapa emang? Loh, nikotin kalau kita larang nikotin, ya, maka ini dampaknya kemana-mana itu. Apa aja sih memang yang ada di contoh nikotin kan tahunya kita sekarang ada di tembakau. Ya. Coba cek di tomat. Coba cek di itu dok apa namanya? Kentang aja. Kentang. Terong. Nah sudah kalau atau nightshade atau tanaman yang buah yang malam hari yang tumbuhnya itu kayak nikotin itu.
Makanya kalau orang apa namanya jangan rokok gara-gara nikotin, ya jangan tuh, namanya menantang Tuhan namanya itu. Oh, udah ada ya? Sudah ada, dan di sel tubuh kita itu. Kenapa kok orang itu rokok butuh nikotin? Karena di otak itu ada reseptor namanya nikotinik asetilkolin reseptor. Memang untuk relaksasi, memang. Efeknya relaksasi. Relaksasi. Jadi lebih tenang, lebih fokus dan sebagainya, gitu-gitu loh. Waduh. Dok, bisa gini. Misalnya dok nih, orang perokok nih, tapi berhenti ngerokok. Kemudian makan terong, makan tomat, apalagi tadi Pak kentang gitu ya. Itu bisa punya rasa efek yang sama nggak? Sebenarnya gini, itu tergantung pada mindset masing-masing. Kan ada orang yang nggak suka terong, ada yang suka tomat, ada yang suka wortel atau kentang juga ya. Ada yang sama sekali nggak suka. Saya ini pada waktu makan terong nih misalnya, saya kok merasa nyaman ya, enak. Terong itu enak. Ada ini juga, ada sugesti juga bermain juga? Iya sebenarnya karena hubungannya dengan psikis perasaannya, karena kesukaannya beliau. Tapi beliau sebenarnya nggak ngerti bahwa dalam terong itu ada nikotin. Nah, itu yang nggak mereka pahami. Taunya nikotin ya rokok kan pasti gitu. Padahal di makanan-makanan itu semua mengandung nikotin. Pengaruh nggak dok kayak misalnya gini, kita kalau mesen french fries susah, itu bisa nambah terus gitu. Iya, kan rasanya itu pengaruh juga tuh. Sebenarnya bukan masalah di situnya aja, Pak. Kalau menurut saya, yang dibuat massa itu kan berulang. Jadi polimer tuh, jadi ikatan rantai panjang, terus blunder. Nah, itu bikin taste baru. Minyak gorengnya. Minyak gorengnya itu. Jadi tambah enak. Makanya kalau bilang kalau kita istri suruh masak di rumah sama, Fembras sama di luar, pasti kita ketagihan yang di luar. Bukan karena ini bisa kemana-mana nih kan. Gitu. Satu lagi Mas Ari. Contoh gini, paling gampang. Tomat. Coba amati tomat. Tomat itu punya cita rasa yang khas. Iya. Dan nikmat. Saya yakin semua orang suka tomat itu. Iya. Karena saya suka banget sama jus tomat malah. Ada nikotinnya. Yang kedua memang dia ada umaminya. Masuk ke otak itu. Umami itu apa tuh? Umami itu suatu rasa yang apa ya, rasa yang men-trigger untuk rasa suka itu loh. Yummy gitu ya. Nikmat. Ya, yummy lah, umami. Ya. Kayak mie instan gitu, Pak. Ya mirip-mirip. Kalau kita kasih tomat tuh rasanya langsung nikmat itu. Karena kayak tinggi juga MSG bisa. Utamatnya tinggi. Itu juga umami juga tuh, ya. Umami, jadi nikotin ada, kemudian tambahi glutamatnya tinggi dalam tomat itu, sudah. Makanya sambal tomat itu enak kan. Iya. Kemana-mana kita masakan Eropa ada tomatnya, Timur Tengah ada tomatnya, Indonesia ada tomatnya. Iya, hampir semua resep masakan di dunia itu ada tomatnya. Ada kecap tomat itu. Iya, apalagi puasa bayangin tomat enak ya. Sekarang. Saya malah suka beli jus tomat itu yang pure jus tomat tuh, yang suka yang di pesawat tuh. Bukan yang biasa tuh, yang kalau orang yang nggak paham rasa nikmatnya di mana. Saya tuh kan jus tomat, saya kasih garam sama lada. Ya sudah. Tuh enak banget. Aduh, jangan bayangin. Tapi itu bukan jus tomat yang orang bilang tomat diaduk biasa gitu. Itu kalau yang nggak paham nikmatnya di mana, udah kalian minum saus bilang gitu kan. Tapi itu mungkin ada nikotinnya kali ya. Iya. Saya tuh relax kalau itu. Kalau di pesawat saya pasti ambil itu. Karena kok ada relaxnya ya gitu. Oh ternyata ini. Ternyata saya juga pengkonsumsi nikotin, jangan-jangan berarti kan. Oh jadi mungkin itu adalah bisa menjadi decoy kalau untuk mengambil efeknya. Nah, tapi dok, kalau kita jadi perokok bertahun-tahun, bahayanya apa? Pasti jelas sekali ya. Tadi dari tarnya itu ya. Pertama yang di efek jeleknya itu kita itu mudah batuk. Kenapa? Ada rangsangan pada tenggorokan bagian atas. Nah itu. Yang kedua itu kan karsinogenik. Ya. Nah, itu jangka lama ya pasti akan menjadi kanker. Itu yang kita takutkan. Karsinogen ada di rokok ya? Ya, ini hasil tarnya tadi itu. Jangka lama ya, kita bicaranya di konsep karno itu jangka lama. Oh, jadi kayak larangan untuk makan bakar-bakaran yang sampai hitam. Betul. Karena mengandung karsinogen. Itu tar juga tuh? Iya. Ya sama aja. Sama aja. Oh, kayak makan arak gitu ya. Ingat ini almarhum Pak Haji Komar, mohon maaf. Dia kan bilang, saya suka makan bakar-bakaran. Dia ngaku sendiri. Nah itu di situ itu. Tapi anak-anak nge-gym tuh sukanya bakaran itu dok. Gimana dok? Makanya anak-anak sekarang tuh beda kalau diedukasi, Mas Ari. Jadi meskipun kita sampai mulut ini doer, mereka tetap nyaman aja. Jadi mereka dipikirkan enaknya.
Nah, sesuatu yang semakin gosong itu makin enak kan gitu. Iya sih. Iya, tapi mereka nggak tahu betul jangka lama apa yang terjadi. Apalagi di sate itu ada bagian gaji itu kan, yang lemak lunaknya tuh, kena bakar sampai hitam. Itu nikmat banget tuh, tambahin apa namanya? Kalau ngomongin beginian siang-siang gitu ya. Itu sampai ini nggak boleh dimakan gitu. Itu sampai saya kunyah, saya lepel lagi biar dapat rasanya gitu. Itu bahaya nggak sih maksudnya? Iya, itu masih masuk dapat juga apa nggak? Apa mendingan sekali dimakan itu? Iya sama aja. Sama aja. Efeknya yang sama ya? Iya. Oh, saya pikir kalau nggak dimakan nggak apa-apa, saya kunyah doang dapat rasanya udah selesai gitu. Kan ketelen juga masih ada rasanya. Emang ada minyaknya itu. Minyaknya ditelan juga. Oh gitu. Wah guys, ini nggak bisa jadi. Itu yang enak-enak itu kadang-kadang memancing satu penyakit yang lain. Jadi tetap aja ya. Tadi Pak Iwan udah bilang, menurut pendapat dari yang beliau teliti bahwa lebih bahaya mana antara rokok sama vape? Bahayaan vape, gitu ya. Lebih sehatan mana rokok sama vape? Jawabannya apa dok? Lebih sehatan yang nggak ngerokok, yang nggak dua-duanya gitu ya. Jadi kalau dibilang bahayaan mana? Bahayaan vape. Menurut Pak Iwan bahayaan vape. Kalau dibilang kesehatan mana? Ya kesehatan nggak dua-duanya. Nah, kalau ada lagi nih yang jenisnya seperti itu. Vape ini kan dianggap sebagai satu versi modernnya dari sisa. Ide sisa itu tuh. Sisa, ya. Nah kalau sisa itu sendiri gimana nih? Nah Pak Iwan. Sisa itu lebih aman lagi. Karena apa? Kan tadi saya lihat, karena saya belum pernah pakai sisa ya. Tadi saya lihat video dari. Sekali-kali nanti kalau di restoran Arab gitu, pesan sisa gitu. Jadi pada saat saya lihat tadi videonya kan ada arang ya sebagai heatingnya, kemudian bawahnya dikasih space alufoil, ada bolong-bolong. Nah, kemudian kasih zat sisanya. Nah, tinggal kita cek aja zat sisa itu terbuat dari apa? Apakah memang dia alami atau memang flavoring sintetik? Oh gitu. Nah, flavoring. Oke ya, itu pertama. Yang kedua, setelah kemudian disedot kan, kemudian masuk ke air. Ya. Kemudian baru diambil uapnya kan. Ya. Jadi air itu sebagai filternya. Oh. Filternya. Nah, insya Allah itu lebih aman sisa. Karena ada filternya. Ada filternya. Airnya akan mengambil itu diambil sama dia. Itu sisa. Jadi kalau opsinya ya sisa lebih bagus. Nanti tinggal cek aja ini bahannya dari apa? Misalkan dibuat dari menyan. menyan. Menyan kan alami itu dari kita pohon menyan. Apa-apa aman itu. Itu enggak apa-apa lah. Ya aman kan. Kan bukan flavor sintetik, bukan rasa mawar, rasa melati, rasa durian gitu. Memang kalau sisa itu ada rasa buah-buahan. Ini nuansanya. Oke, berarti tinggal tanya, ini rasa buah dari mana? Oh, rasa stroberi, sama kayak flavor stroberi sintetik. Ya jangan. Sama aja berarti. Sama aja. Cuma bedanya ada filter aja nih. Ada filternya, tapi kan tetap aromanya masuk. Oh. Iya kan, kecuali di asapnya filter. Memang asapnya juga banyak sih, Pak Iwan. Asapnya ada sisa tuh. Mungkin ya lebih banyak kali tuh. Ini kayak orang kayak Indonesia tuh mukanya sampai semuka-muka tuh kayak asap semua tuh. Tapi itu relatif lebih aman karena filternya. Tadi kan saya baca, itu air sisa itu bisa macam-macam. Bisa air biasa, bisa kasih alkohol, bisa kasih macam-macam kan. Bisa. Nah, kalau jadi opsinya yang paling aman, pakai aja air biasa. Jangan tambahin yang lain-lain. Oke. Nah, apalagi saya curiga nih kalau untuk asapnya gede itu airnya bukan air biasa itu. Tak mungkin. Jadi kalau mau aman airnya air biasa. Air biasa. Ininya bahannya itu juga yang alami. Cuman mungkin nanti asapnya nggak banyak gitu aja. Oh gitu. Ya itu. Kebanyakan yang nikmat-nikmat itu ada tambahan sih sebenarnya. Iya. Ditambahin ini biar nikmat. Orang sebenarnya yang ngerokok juga cari nikmatnya. Kayak tadi bilang Pak Iwan, itu rokok lebih aman kalau pakai filter gitu kan? Ya filter. Kalau pakai filter, sebenarnya yang dicari kan nikmatnya hilang gitu kan? Kan itu nggak ada rasanya berarti ya? Jadi kalau rokok itu dikasih filter biasa, masih ada rasanya, karena filternya cuman menghambat partikel besar-besar saja, tidak sampai ketarnya. Nah, makanya kami kan gini, Mas Ari. Kita itu mengedukasi orang untuk tidak merokok itu tidak gampang. Sekarang bayangkan juga, Anda beli rokok, Mas Ari. Ada gambar kena kanker. Kata perokok, itu kan gambar doang. Betul nggak? Nah, kalau seandainya bahkan ini banyak produk yang dijual dengan ada resiko, bahkan fotonya saja, foto menakutkan masih dibeli, cuma rokok.
Sekarang kita mau nasihatin orang nggak rokok, sulit. Kita kasih jalan. Kalau cuma didogmakan secara agama masih banyak dalil kan, ya kan, dan sebagainya. Tapi yang saya concernkan di sini Mas Ari adalah orang seiring dia. Contoh, saya ngerokok nih, saya punya anak istri, anak perokok di rumah juga ngerokok, ya kan, saya ngerokok. Teman sebelah saya itu menghisap asap rokok saya. Ini berbahaya bagi dia. Lebih bahaya dia atau yang ngisap? Ya jelas kalau konsentrasinya ya bahaya saya dulu, makan dia nggak ngerokok, dia udah terpapar juga, dan asap kan masih banyak tarnya asap itu, gitu kan. Nah, dia terkena itu loh. Makanya saya bilang, saya sempat punya ide gila kemarin tuh. Saya untuk perokok, saya nggak peduli, saya tidak peduli sama Anda. Yang saya pedulikan adalah orang-orang sekeliling Anda. Yang Anda butuhkan rokok sebenarnya bukan rasa itu sebenarnya. Yang Anda butuhkan adalah nikotinnya. Gitu kan. Sedangkan di rokok itu ada flavoring, dikasih flavor. Kemudian ada tarnya. Akhirnya kemarin saya coba itu. Jadi saya punya produk Algati itu. Algati itu. Memang dia punya ikatan kompleks itu. Celupin aja di gabusnya itu. Algati masuk, air Algati masuk. Jadi di rokok. Emang hambar, rasanya nggak ada rasa emang. Tapi nikotin masih ada kan? Saya bilang gitu. Iya, ya sudah. Yang penting jika kamu memang nggak dikasih gambar rokok yang penyebab kanker masih tidak takut, sudah oke. Paling nggak lindungi keluargamu sudah. Kamu korbankan rasa nikmatmu, flavoringnya. Yang penting kamu dapat nikotinnya. Nah gitu. Celupin aja di situ. Ya gitu kan. Saya kasih tahu gitu ke teman-teman perokok itu. Ya sudah kayak gitu. Nah gitu. Terus apalagi someday nanti begitu kamu udah merasa nggak enak kerokokmu karena kamu sebagian hilang, kamu coba alihkan makan terong, tomat, sama kentang. Saya bilang gitu. Ada makanan nanti tapering, kamu bisa apa? Menurunkan rokokmu gitu. Dan jangan pindah ke vape ya, saya bilang. Sama saja itu. Kamu nggak ngerokok, pindah ke vape. Masuk keluar mulut harimau masuk ke dinosaurus. Bukan dinosaurus. Karena lebih bahaya lagi itu. Iya, soalnya memang image bahwa vape itu lebih aman dibanding rokok itu memang kuat di pasaran. Sampai ada orang itu dia nge-vape di pesawat aja, ada di toilet pesawat karena bukan rokok. Ngerasa seperti itu. Sampai akhirnya ada peraturan baru sekarang vape juga nggak boleh memang kan gitu di pesawat. Ngumpet-ngumpet di di toilet nge-vape gitu. Dianggap nggak berbahaya. Jadi ini bahaya itu. Bahaya juga ya. Bahaya. Saya kayak kalau ada orang nge-vape sebelah saya sama ngerokok, saya pilih yang ngerokok sebelah saya. Bahayaan mana? Nge-vape asapnya orang nge-vape, nge-vape-nya orang ngerokok sama asap knalpot. Bahaya yang mana? Yang pertama knalpot, yang kedua vape. Oh, kedua vape. Vape itu kedua setelah knalpot malah. Iya. Knalpot aja itu adalah knalpot itu sudah sorry. Kalau knalpotnya mobilnya itu sudah zaman sekarang, sudah dikasih kata converter. Vape satu. Oh gitu. Loh iya. Mobil sekarang itu sudah canggih, Mas Ari. Euro 5, Euro 4 itu. Pertama pembakaran dia kompresinya naik. Jadi lebih efisien. Jadi dia pakai bahan bakar sedikit sehingga masing-masing udara itu bisa membakar setiap partikel si bahan bakar ini sehingga nggak lagi sisa. Sehingga dipastikan hampir sempurna dia. Kemudian masuk ke knalpot itu ada catalytic converternya. Yang belum terbakar itu sama dia diikat NOx-nya itu. Jadi gitu. Kemudian lagi dipakai resirkulasi, pakai EGR, sebagian dimasukin lagi ke ruang bakar. Jadi betul-betul mereka concern banget. Nah kalau di film nggak ada, langsung dulu itu kan. Nah, ada lagi Dok nih. Sekarang saya juga suka nih. Saya suka bakar bukur. Bukur tuh kayak kalau kita lagi mau sholat atau juga mungkin buat di aroma ruangan itu. Aroma ya. Kayak aromaterapi. Kayak aromaterapi benar. Jadi areng ditembak, teter. Nah, di arengnya itu nanti kayak kayu-kayu gaharu gitu ya. Nah, ditaruh di atasnya udah langsung tuh jadi aroma tuh. Ya. Itu sama juga atau enggak? Ya mirip. Mirip ya? Iya.
Karena ada pembakaran tadi. Tapi kan jumlah asapnya dengan jumlah aroma yang dikeluarkan itu kan banyak aroma yang dikeluarkan kan untuk ruangan kan. Untuk ruangan. Jadi ruangannya menjadi harum. Ya, selama tadi memang alami. Bahannya ya alami ya. Bukan sintetik. Bukan alami memang. Ya. Oh itu malah ya nggak apa-apa gitu. Jadi itu panasnya itu untuk membuka itu kan contoh kayak kristal menyan apa dia? Kotak-kotak. Ya kayak menyan-menyan gitu kan ya. Itu kan kayak getah tuh. Getah kayak gaharu. Ya, getah itu. Itu kan masih dalam bentuk bisa katakan polimer yang panjang dan masih ada selnya di situ. Nah, begitu kayak kayu-kayu sih. Kayak kayu kan masih ada selnya kan. Nah, begitu dia itu kena panas, maka itu kebuka. Jadi panas itu untuk membuka pori-pori sel itu. Kemudian diuapkan. Oh. Gitu. Kalau asapnya maksudnya lebih bagus kalau asapnya nggak terlalu banyak ya. Terlalu banyak. Yang asapnya baru banyak itu kan kalau arangnya terbakar, arangnya aja tanpa aroma itu kan asap. Ketika ada itu asapnya lebih sedikit sih memang, jadi aroma gitu. Ya, karena sebagai panasnya dipakai. Gitu. Wah, ya tapi semuanya jangan berlebihan juga sih ya gitu. Ya. Tapi kalau di rumah tuh kalau lagi ada tamu tuh bakar-bakar itu lagi pengajian tuh kan. Sana bakar udah kayak nabun gitu kan. Nah, itu jangan juga gitu ya. Ya intinya pokoknya kita adalah agak bijak ya sesuatu yang dihirup itu dan dia berasap dan apalagi sengaja diformulasikan. Nah ini dia, mungkin jadi ada satu ini ya wacana untuk kemudian bisa membandingkan gitu. Jangan gara-gara lihat kita jadi perokok semua juga jangan. Tadi dokter juga bilang lebih sehat kalau nggak ngerokok nggak nge-vape gitu ya. Kalau perbandingan baru itu gitu ya dok ya. Ya kalau ada rokok nge-vape ya pindah aja lah. Pindah tempat itu loh. Ya kalau orang ngerokok kalau udah ketagihan ngerokok, saya nggak tahu ya. Di sisi mana sih dok yang bikin orang ketagihan gitu loh? Maksudnya rokok nggak tahu ya, udah kayak nagih gitu ya orang kalau udah ngerokok tuh. Dia bahkan katanya nih, lebih baik. Saya dulu gini, saya waktu dulu sempat juga saya ikut-ikutan ngerokok gitu, tapi nggak tahu saya tuh nggak ketemu saraf ketagihannya gitu. Nah, waktu itu zaman mulai berhenti kan orang-orang bilang saya tuh social smoker. Kalau ngumpul aja ngerokoknya gitu kan, karena ngerokok semua juga ikut ngerokok gitu kan. Nah waktu itu saya bilang, kalau masih ngerokok nih lagi mau hamil anak pertama nih waktu itu saya bilang kan. Kamu ngerokok, saya juga ngerokok juga nih. Ini sama aja anak kamu ngerokok nih, jadi ngerokok lagi. Tapi dengan semudah itu. Nah teman saya bilang, kalau udah ngerokok berat agak susah untuk berhenti gitu. Karena apa? Lagi kita berhenti ngerokok, nggak usah lihat orang bakar aja katanya. Ya pingin. Lagi bakar, cetek gitu. Itu ada kenikmatan, nggak tahu ya, stimulan di kepalanya kayak ngeliat orang bakar tuh kayak keasikan tersendiri. Kalau saya sama aja kayak lagi bakar bukur nih. Lagi kita ngebakar arangnya tuh, itu kayak ada sensasi. Rasa apa kayak gitu-gitunya. Emang ada senagi itu, dok? Jadi gini, akan saya jelaskan secara holistik ya. Kan selain bicara nikotin untuk ketenangan tadi, itu satu. Kedua, karena efek kumpul-kumpulnya tadi, ini enak, ini nyaman. Kata-kata itu menjadi sugesti dalam pikiran bawah sadarnya. Dan setiap ketemu meskipun nggak ngerokok, ada orang cetek tadi, itu kalau kita bahasanya di medis itu kayak reseptor itu sudah ada. Jadi kalau ada orang ngerokok, meskipun asari nggak ngerokok tuh, enak ini kayak nagih. Karena pernah ada kena saraf sugestinya tadi, padahal nikmatnya dari nikotin itu, ketenangan, kenyamanan seperti itu. Nah, jadi holistiknya begitu. Jadi sebenarnya kalau kita langsung cepat menghindar, ya bisa menghindar. Saya jujur, saya sejak dulu nggak pernah ngerokok. Saya sampai tanya ke teman-teman saya yang ngerokok itu. Mulai SMP mereka udah ngerokok dan saya belajar ngerokok. Justru saya belajar ngerokok itu karena tadi sosialita social smoker tadi. Saya nyoba nih, ternyata saya batuk. Berarti saya nggak bisa. Tapi mereka enjoy aja. Tapi saya menghindar dari mereka, buktinya saya bisa sampai sekarang nggak merokok. Loh, ada seorang ngerokok, kalau ngerokok kira dia bakar rokok gini. Pas dibakar, tak ya. Iya. Sampai dalam gitu bisa lari. Langsung kayaknya kelihatannya kayak tenang gitu, santai. Menikmati. Kalau udah narik, saya praktekin tanpa rokok, narik dalam gitu.
emang tenang juga sih, tanpa nggak usah pakai rokok tuh kan tenang juga. Terus kenapa dia harus pakai rokok itu untuk ngelakuin itu? Itu yang saya mungkin belum ketemu tuh. Ya, banyak penyebab sebenarnya. Kalau menurut saya kayak orang-orang kan saya melihat kan teman-teman, nah itu sama aja kita itu kayak membawa otak kita ke gelombang alfa. Oh. Gelombang alfa itu gelombang ketenangan. Nah itu mereka nggak sadar. Ingat nggak ibu-ibu kalau mau melahirkan? Mesti kalau di bidan bareng puskesmas bilang, ayo tarik nafas, dia akan lebih tenang. Kayak terapi tidur dong. Jadi semua itu, makanya saya bilang tadi secara holistik kita itu, bukan hanya nikotinnya aja. Mereka itu mengada-ada menurut saya. Karena apa mengada-ada? Mereka sebenarnya tahu dari nikotinnya itu yang nyaman. Tapi mereka terus melebar-lebarkan diri yang bisa mempengaruhi sugesti orang-orang sekitarnya. Ada nuansa-nuansa hipnotikal dong berarti. Ya, bisa aja. Sama kayak kalau lagi kita ini lagi di terapi apa gitu ya, atau dia ayo tarik nafas ya kan? Seperti itu kan jadi lebih tenang. Cuma itu tanpa terapis dia bisa sendiri gitu ya. Oh gitu, menarik juga tuh. Wah ini mungkin jadi wacana baru untuk teman-teman semua ya, apalagi mungkin untuk yang sudah punya apa namanya putra putri gitu ya. Kan ini kemarin anak saya habis ulang tahun gitu kan. Ini agak baper saya itu kan. Saya bucin banget sama anak saya itu kan. Namanya punya anak cewek ya gitu ya. Anak dulu kayaknya masih kecil, saya udah gede gini kan. Ya kita jadi lebih menjaga kesehatan gitu kan. Biar gimana caranya bisa tetap nanti sampai nikah, sampai kita masih udah mulai ngurangin makan yang manis-manis, sudah olahraga lebih ini, istirahat lebih cukup. Udah mulai mikir begitu. Nah, ini mungkin ya ini omongan orang tua jadinya. Tapi maksudnya bahwa kalau ada pilihan yang lebih sehat, kenapa enggak gitu ya? Kalau masa muda mungkin kayak gini ditabrak nih dok. Ya. Misalnya, wah begadang iya gitu misalnya. Kemudian apa? Rokok. Ininya efeknya jangka panjang. Masih lama. Pasti mikirkan begitu. Yang penting nikmat dulu, nikmat sekarang kan gitu kan. Tapi sekarang yang orang-orang bilang jangka panjang, sekarang banyak yang makin memendek. Gitu kan. Yang dulu kayaknya kalau ini misalnya mengkonsumsi rokok jangka panjang akan jadi, sekarang nggak usah mengkonsumsi jangka panjang, banyak yang dikonsumsi jangka pendek jadi kanker ada gitu kan. Ya sekarang banyak kan kanker dan penyakit yang lain yang udah masih lebih muda pendek kan. Iya. Diabetes sekarang udah usia muda kan ya. Saya pasien saya itu diabetes tuh SD kelas 6. Gula darahnya 720. Pingsan beliau. Cakep, kita bahas juga diabetes ini. Ini kemarin juga viral ini, diabetesnya juga jadi ini juga apa namanya tertrigger juga tuh. Itu pernah ada berita bahwa anak-anak SD itu kemudian terkena diabetes cuci darah. Ginjal cuci darah katanya gara-gara terlalu banyak mengkonsumsi minuman minimarket. Nggak tahu benar atau enggak gitu ya. Nah, ini menjadi satu ini juga apa namanya dulu image-nya diabetes adalah untuk orang-orang di atas 40 gitu ya, atau 50 bahkan 50-an gitu. Sekarang udah bisa ke anak-anak dok? Bisa. Banyak justru Mas Ari. Banyak sekarang? Banyak. Jadi anak SD, SMP itu saya menemui beberapa yang ada diabetes. Dan saya lihat mereka waktu divonis didiagnosa diabetes, mereka santai, tenang. Seperti seakan-akan nggak ada apa-apa. Ya itu bedanya anak sekarang sama yang dahulu. Kalau yang udah paham diabetes itu bahayanya langsung parno gitu ya. Iya pasti parno. Kalau anak-anak kecil santai aja. Iya santai aja mereka. Ya tetap konsumsi, paling ya tinggal dikurangi aja gitu. Maksudnya santai, ketika mereka santai ini dalam kondisi bagus atau enggak sebenarnya menyikapi penyakit begitu bahaya, itu kan bahaya tuh dengan santai. Bagus atau enggak? Ya sebenarnya nggak bagus ya. Harusnya edukasinya harus benar-benar pada anak-anak itu luar biasa. Edukasinya luar biasa. Karena anak itu kan masih era bermain. Ya SD, SMP itu era bermain kalau menurut saya. Sedangkan konsumsinya masih amburadul lah, sembarang apa aja. Ya kan? Apalagi beli-beli di mart kayak gitu tuh kan. Yang banyak perasanya, pewarnanya, ya pengawetnya itu yang luar biasa. Itu harus dikasih tahu itu. Jadi kalau saya mesti edukasi kepada anak-anak itu, saya bilang, ini kamu jangka sekian nanti bisa terjadi ini loh, jangka sekian terjadi ini loh kayak itu. Wah ya saya nggak mau om kayak begitu. Akhirnya, jadi kita yang harus benar-benar edukasinya ke anak-anak itu yang harus luar biasa. Pengaruhnya besar itu. Ya, Dok, besar. Apa namanya yang
minuman perasa ini kan yang di minimarket ini kan manis-manis banget ya. Nggak usah minuman. Apa aja makanan, coklat aja nih. Coklat tuh manis minta ampun itu. Itu pengaruh. Iya jelas, itu kan semua itu baik pengawet, perasa, itu kan aslinya itu kan bukan makanan manusia, kan begitu. Oh gitu. Iya, kan kita ini sebenarnya kalau mau sadar, kalau kepingin sehat, kita ini manusia nih. Ya. Ya, manusia. Berarti yang harus dimakan kan harus makanan manusia. Masalahnya mereka tidak ada yang atau kurang mengerti makanan manusia itu seperti apa. Yang mereka makan selama ini mungkin diminum bareng, ya ini makanan saya, makanan manusia. Padahal artinya itu adalah makanan manusia itu makanan yang bisa dipecah dalam tubuh kita, bisa ditransport lewat pembuluh darah, dan digunakan sel di mitokondria untuk ATP atau energi kita. Itu makanan sel. Nah, jadi makanan manusia pada waktu ada flavoring ya, terus pengawet itu enggak bisa dipecah dalam tubuh kita. Hanya enak di mulut. Jadi tubuh kita nggak bisa mecahnya. Iya. Nggak kenal. Iya. Dan sel nggak kenal sama sekali. Ini apa? Jadi kimia itu. Iya sintetik kebanyakan. Loh, jadi kalau misalnya kita mau dapetin rasa manis yang memang bisa dipecah dan juga memang bisa dibilang apa ya maksudnya ya? Ini sama manusia itu apa dong? Pakai tebu aja tuh? Ya tebu, manis, gula bisa. Gula aman. Gula itu malah aman. Lah itu memang bukan pakai gula mereka tuh. Gula sintetik biasanya. Gula sintetik ya. Oh. Ngeri. Jadi masih mending kita pakai gula Jawa. Gula pasir. Gula pasir boleh. Gula pasir apa gula Jawa yang lebih? Gula Jawa jangan kena protein waktu panas itu aja. Gula Jawa boleh juga. Tapi jangan kena air panas. Jangan kena protein waktu panas. Ya. Kena protein waktu panas. Contoh. Gula Jawa, makanan apa yang kayak gitu ya? Contoh. Ayam. Ayam apa? Ayam panggang ya. Kecap panggang benar. Kasih madu. Gitu. Kasih madu bareng. Ayam madu. Kayak gitu itu kan ayam kan protein. Nah, kena madu kan manis nih. Fruktosa jenisnya justru akan lebih cepat terjadi namanya reaksi Maillard. Jadi kita ini Mas Ari, ilmu konsep Carnus ini kenapa saya tuh jatuh cinta, saya belajar. Karena ilmunya itu benar-benar sampai ke tingkat atom, tingkat struktur kimia yang kita bicarakan. Gak asal mana saya buktinya makan madu sejak dulu ya saya nggak apa-apa udah puluhan tahun. Iya. Ini kalau madu terketemu dengan protein pada waktu kondisi panas itu yang nggak boleh. Oh, kalau panas? Ya, makanya meskipun masak protein, terus pada waktu mau ngasih gula, gula pasir lah ya, yang sederhana gula pasir, ya jangan pada waktu panas, mungkin diturunkan sampai 70 derajat dulu, kompornya dimatikan dulu. Lebih aman. Termasuk steak juga gitu ya berarti? Ya. Pokoknya jangan pada saat panas. Ya. Contoh yang mudah kalau bikin kacang hijau deh. Kacang hijau deh masak kan udah kacang hijaunya udah empuk nih ya. Tapi masak dalam kompor panas ditambahi gula. Kacang hijau kan protein. Gula kan gula sederhana. Nah, itu nggak boleh terjadi reaksi Maillard tadi. Apa itu yang menjadikan bahayanya dari Maillard ini? Nah, Maillard itu nanti ada struktur yang terjadi pada waktu malasan itu namanya akrilamid. Nah, akrilamid itu senyawa. Terus terjadi glisinamid. Nah ini bisa masuk ke sel loh, langsung ke DNA. Terus jadi kanker nanti. Kan kelihatan sederhana. Saya jujur sekarang itu dulu pecinta salah satu yang di rumah sering ada lah. Nah, sekarang saya nggak mau sama sekali setelah ngerti Carnus. Mau nggak mau kan kita mau sehat kan. Contohnya apa? Banyak lah sekarang yang warna-warna itu biasanya untuk kita makan nambah-nambahi saus. Saus. Ya tentunya. Lo saus kan nggak ada itunya, nggak ada apa proteinnya kan? Bukan. Artinya kayak tadi kan gula-gula itu juga nggak ada gula-gula kan sederhana ini. Tapi kalau pas dimasak dengan protein, ya itu nggak boleh. Dengan suhu panas. Atau kecap lah. Kayak gitu. Kecap itu termasuk nggak? Kecap kan gula sederhana. Kecap dari mana? Buatnya. Kan kelapa. dari kedelai. Kedelai Yang fermentasi. Hasilnya itu ada kecap asin. Iya, kecap asin ada. Tapi kan kalau saya penjual, pasti banyak orang yang nggak suka asin, tapi yang manis. Ditambahi dengan gula merah biasanya. Jadilah manis. Jadi kecap asin tambah gula merah jadi kecap manis itu? Iya.
Saya juga suka kacang hijau panas, saya suka tuh. Makanya kami itu ada cooking class Mas Ari. Kita ajarkan. Sebenarnya bisa juga menikmati kacang hijau tanpa harus dengan tapi cara memasaknya berarti ya? Ya, cara mencampurnya aja. Jadi kacang hijau sendiri, nanti mau makannya ada gula sendiri, campur aja waktu hangat. Apa simpel sebenarnya. Jadi list-list yang harus dihindari nih. Saya ketemu Pak Iwan untuk kemarin tuh, bagaimana nggak makan telur dadar yang dikocok ketika mentah, ya kan Pak ya? Iya. Nah, jadi udah mulai saya edukasi orang rumah nih ya. Kalau mau dicampur, udah matang salah satu begitu ya Pak? Yang putihnya dulu. Putihnya dulu ya lebih ya? Putihnya dulu, baru kemudian masuk kuningnya, dikocok boleh habis itu? Nah, boleh setelah matang, jadi putihnya sudah menggumpal, baru kasih kuningnya. Iya, salah satu caranya kalau udah terlanjur makan telur dadar, saya makan telur benerannya. Iya, ya apa-apa. Nggak apa-apa itu, nggak apa ya. Itu tadi kemudian ketemu lagi nih kacang hijau. Ya kalau kita nggak tahu proses masaknya kan bahaya. Jadi kacang hijau kalau panas, itu hati-hati. Cuman gini, ada satu tips. Jadi gini. Kalau gula sederhana kan yang bahaya kan kayak glukosa, fruktosa yang terlepas. Itu ada di gula merah, ada di gula aren. Jadi kalau ada kacang hijau warnanya merah, warnanya pekat, itu kemungkinan besar pakai gula itu. Tapi kalau kacang hijau warnanya itu bening itu dan manis, itu pakai gula pasir. Nah, gula pasir itu lebih stabil. Oh, lebih bening dibanding lebih stabil. Nanti dia tidak mudah bereaksi dengan protein. Itu lebih stabil. Makanya kalau kita makan nih di restoran nih ya, ada kacang hijau, tanya aja ini bening atau tanya aja gula apa, gula pasir. Oh boleh, itu lebih aman kita bicara. Tapi emang enakan yang gula merah sih. Nah kalau gula merah itu triknya. Jadi kacang hijau sendiri ya plain, nanti gula merah sendiri, nanti tinggal campur aja. Pada waktu mau makan Oh ya, kita nggak tahu proses masaknya kalau di Haji ya. Di Haji kan kalau kita beli sembarangan gitu, kita nggak tahu gimana masaknya kan. Dan kacang hijau nggak mungkin dimasak dijual tanpa manis kan, nggak mungkin juga. Bikin sendiri. Makanya itu dia. Itu lagi. Tapi gini, mungkin dengan edukasi ini, nanti restoran-restoran bisa meniru. Kan gitu harapannya kan. Meniru nih dia bikin plain aja. Gitu, atau pakai gula pasir aja gitu. Kalau plain aja nanti opsinya toppingnya lah bahasa kerennya kan. Apa toppingnya gitu. Kasih gula merah cair gitu. Enak. Ya ini berarti konsep dalam Islam tuh halalan toyiban gitu. Halal sih halal, cuma toyib apa enggak gitu ketika toyib itu harus sesuai dengan target. Jadi kalau yang minum adalah yang makan manusia, ya toyib bagi tubuh kita, sel kita ini. Nah, itu ya masalahnya. Nah, sekarang mayoritas enggak toyib. Ya karena dari prinsip ekonomi, Pak. Prinsip ekonomi ini banyak kemudian akhirnya ya dari konsep-konsep kesehatan ya bisa bablas juga. Misalnya contoh untuk pakai gula buatan lebih murah dibanding gula asli kan. Ini ya Dok ya. Kita refresh tahun-tahun dulu ya. Zaman dulu saya masih kecil. Saya kan lahiran 70 sekian, 79 ya. 98. Jadi zaman dulu ibu saya bilang gini, jangan jajan es sembarangan karena itu adalah obat gula. Dulu pakai aspartam, sakarin gitu ya. Terus kemudian saya baca gula diabetes pakai itu juga. Iya kan? Iya, dulu pakai itu. Obat gula. Obat gula. Gula diabetes. Gula biang kan maksudnya. Gula biang. Ya. Bayangin anak-anak nggak boleh makan gula biang. Takut diabetes. Batuk. Batuk. Nah, tapi orang tua diabetes makanya gula itu kan gitu. Kan lucu kan? Paradok nggak? Kayak gitu. Iya. Tapi itu yang benernya kayak gitu? Ya enggak dong. Jadi gini, orang itu suka manis. Orang diabetes kan saat ini yang salahkan hanya gulanya kan. Iya. Akhirnya muncullah suatu ide atau industri baru untuk menipu saraf manis kita. Iya, dikasih obat senyawa lah, aspartam, sakarin dan sebagainya. Sekarang kan yang alami kan dari stevia kan, gitu. Sejatinya sensor manis itu diambil dari gula itu C6H12O6, entah itu glukosa, entah fruktosa, entah macam-macam yang manis itu, untuk mendeteksi itu, karena itu makanan sel kita. Sensornya begitu. Nah, sama sensor kan kayak tombol. Iya. Tombol, yang nombor terus saya punya sensor begini, yang nombor harus bentuknya begini. Ya, begini bentuknya glukosa atau C6H12O6 kimianya. Terus saya bikin satu tombol lain asal ujungnya mirip kan bisa aja tombol.
Itu analoginya. Jadi seolah-olah itu menipu saraf kita. Tapi efeknya enggak kok. Efeknya ya kan tipuan kan. Iya, maksudnya jadi itu kan masuk dalam manis ini. Tertipu nih manis ya. Masuk telan. Masuk dalam darah. Apa lu masukin? Enggak kenal aku kan gitu. Ada metilnya, CH3-nya aspartam itu. Wah, ini bahaya ini. Jadi metanol, enggak karuan dalam darah. Bingung gitu. Itulah awal dari kehancuran itu. Sini. Jadi baik atau nggak pakai gula tipuan itu? Yang jelek ya. Kan ditipu. Contoh gini, Mas Ari lihat mobil, setelah mobil saya sebut aja misalnya merek satu merek sampel lah, contoh Alphard itu aja. Alphard pasti punya bayangan. Alphard mobilnya begini, gede gini. Coba waktu nanti karnaval Agustusan, ada Alphard juga, cuman terbuat dari triplek. Tipuan berarti. Tipuan enggak? Begitu Anda, ini Alphard. Saking persisnya ini Alphard ini dari triplex. Persepsi Anda kan, ini mobil seperti Alphard yang ori kan. Begitu masuk, kok kosong, enggak ada apa-apanya. Ya begitulah sel tertipu. Jadi waktu panca indera itu merilis, ini adalah setelah gula manis tertrigger. Kira telan kan. Masuk dalam lambung, masuk dalam usus, masuk dalam darah. Darah ketemu sel. Lu bawa apa kata sel? Kan darah itu hanya membawa makanan kan, membawa apapun lah bawa dia. Asing jadi. Lu apa ini nggak ngerti? Wah, tolak semua, mutar-mutar dalam darah. Nah, akhirnya main. Ya, harus bisa jadi apa itu? Ya nggak karuan kok. Harus jadi muter di dalam tubuh kita tanpa tahu mengapain dan diapain. Akhirnya liver akan mendetoks dia. Makanya masalah karena ujungnya di liver, nggak gitu. Kita ke ginjal dan macam-macam. Itu banyak lah kalau kita ajarkan di Karnus ya. Berarti makanya kita membaca algoritma tubuh itu. Makanya sekarang banyak penyakit. Kenapa? Saking banyaknya potensi itu dilanggar. Terus kita mau sembuh bagaimana? Ya balikin. Cuma saking banyaknya dilanggar, ya ini yang agak sulit kan. Di situ. Sudah banyak pengobatan dan lain-lain, tapi kan tidak menyelesaikan. Diabetes fokusnya ke gula darah turun, tidak pernah sembuh. Jadi kita bikin stigma. Gula jahat ya. Gula jahat. Kalau gula itu jahat saya bilang, otak ini butuh gula. Saking pentingnya gula itu, liver dikasih sang pencipta itu membuat gula dari lemak, dari gliserol dipakai sama dia. Jadi tanpa kita makan gula juga dia produksi sebenarnya. Iya bisa, kepekso tapi kerjaan liver hanya bikin gula. Kepekso. Saya tanya sekarang, ini ada makanan ada sumber karbohidrat, ada protein, ada lemak, ya kan? Kalau nggak ada karbohidrat, kita nggak makan karbohidrat, hanya makan lemak dan protein. Liver suruh bikin untuk gula dari apa? Dari gliserol, dari lemak atau dari protein, asam aminonya. Itu bukan tanpa konsekuensi itu. Liver tuh kerjanya nggak cuma itu, banyak kerjaan liver itu. Ditambah suruh bikin gula lagi kan repot kan liver. Kayak Mas Ari nih, kerja Mas Ari sekarang podcast ini gini. Tambah lagi, disuruh ngurusin yang lain. Wah, banyak yang nggak kepegang berarti nanti. Itu aja lah paling gampang analoginya ya. Tapi juga kalau kebanyakan ya tidak bagus. Makanya kita mencari keseimbangan. Nah, itu di pola keseimbangan yang harus pelajarin nih. Gitu iya. Ya. Nah, Dok, kalau misalnya untuk orang tua yang anak-anaknya untuk menghindari diabetes tuh gimana dong? Dia kan anak-anak nih kan jatuhnya kan sekarang nih polanya udah diabetes bukan lagi penyakit orang dewasa, tapi udah dengan adanya bentuk makanan yang berbagai jenis dan berbagai bahan membuat sekarang udah menjadi salah satu penyakit yang dijangkit anak-anak gitu. Jadi apa yang sebaiknya dilakuin orang tua? Orang tua terutama ibu-ibu ya bersabarlah dalam mengedukasi anak. Kalau dia sudah bisa baca, diajarin, dicoba dibelikan. Mana yang ada kadang-kadang flavoring, ada flavor sintetik, ada pengawetnya ya. Itu harus dikasih tahu. Ya. Itu harus dikasih tahu. Saya pun anak saya praktekkan semua ke anak saya. Anak saya kan ada masih SD kelas 6 ya. Ini. Jadi akhirnya mereka bisa. Mesti kalau mau habis beli apa-apa di mart itu, ya ini loh ini. Iya betul. Jangan, itu jangan lama nanti bisa mengganggu tubuh kamu. Jelaskan. Jadi sekarang orang tua ya harus pandai-pandai. Jadi pandai-pandai mengedukasi ke anaknya, terutama yang suka jajan-jajan tuh anaknya. Apalagi sekarang jajan-jajan di sekolah banyak tuh yang warnanya menarik-menarik dan menyolok. Nah itu warna menarik dan manis itu kan. Manis, mencolok, manis luar biasa sudah. Dan manisnya kita nggak tahu. Mungkin pemanis tambahan kayak gitu buatan.
yang selain dari gula sederhana ya kayak gitu. Padahal itu manisnya saya baca itu bisa sampai 300-400 kali, Pak. Ada yang kayak gitu. Maksudnya 300 kali dari kebutuhan manisnya, tubuh? Dari gula biasa. Dari dibanding gula biasa. Saking gula buatan tuh. Iya. Emang ada efek nagih ya orang kalau manis iya, itu? Makanya kan saya bilang kalau makanan yang bukan makanan manusia itu efek nagihnya luar biasa. Sama flavoringnya itu. Jadi rasa enaknya itu, flavoringnya itu barang. Jadi ngeri sekali. Saya kemarin habis beli coklat Dubai gitu kan. Nah, itu hati-hati itu. Hati itu. Bukan kalau coklat ya. Sekarang tuh banyak coklat-coklat tanda kutip coklat nakal itu ya, kita begitu ya. Dia dibuat bukan dari lemak coklat. Tapi dibuat dari minyak nabati atau sawit atau apapun yang dihidrogenasi. Bukan coklat beneran. Bukan coklat beneran. Jadi saya kemarin juga waktu kita jalan ke luar negeri itu saya tanya, ini pabrik coklat di Eropa gini-gini. Saya baca di situ ada vegetable hydrogenated vegetable fat gitu. Atau dari palm oil. Wah, ini ngapain dia ada palm oil di dalam coklat ini, saya bilang gitu kan. Sama itu hidrogenasi. Jadi situlah, jadi begitu kita merubah suatu senyawa dari lemak itu kita rubah dari cair jadi padat, dan padatnya sesuka-suka kita supaya teksturnya enak di lidah, lumer di lidah. Bayangin itu yang dulunya lemak itu bagus, akhirnya karena kita paksakan kita rubah secara kimia dengan proses parsial hidrogenasi, akhirnya menimbulkan suatu efek namanya reaksi asam lemak trans, dan itu tidak bisa dikenali tubuh kita. Belum lagi terpolimerisasi, tidak bisa dikenali tubuh kita. Dan sekarang selain gula ya, gula tadi ya, dan flavoring, yang gula kebanyakan, gula buatan, kita harus concern ke namanya lemak yang dihidrogenasi, karena itu juga sangat poten untuk menyebab banyak penyakit. Lemak itu dalam darah kalau numpuk gimana? Kan jadi plak. Kenapa numpuk? Karena tidak bisa dipecah. Kenapa? Karena tidak kenal enzimnya. Lah kalau cara ngeluarin yang gitu-gitu nih gimana? Bisa. Ada caranya. Tapi harus di stop dulu intake-nya. Konsumsinya di stop dulu. Iya, dan kemudian yang sudah terlanjur itu kita akan tarik dan kita bakar. Ada caranya. Ini kan pasti nih berarti dari yang kita di tubuh kita ini banyak nih. Benda asing nih banyak berarti kan? Banyak. Kalau kita sering jajan di minimarket atau di mana, ini kan pasti banyak benda asing berkeliaran ini zat-zat. Iya. Itu ngedetoksnya gimana ya? Jalankan 6 langkah Konsekarnus, dan itu yang dijalankan oleh Dr. Edi pada pasien-pasiennya, pada diabetes hipertensi itu. Dan gimana? Tanyakan kalau dia sendiri. Kalau tadi untuk plak-plak itu ya, dia nggak bisa dibakar karena enzimnya nggak bisa mengenalin, yang sudah terjadi di pembuluh darah. Pembuluh darah jadi kaku, jadi sempit. Nah, ini yang resiko penyakit jantung, gitu, hipertensi, diabetes. Nah, ini kita ada skema di nutrisi kita itu ada, terutama di AG sereal ya. Dia itu akan mengaktifasi, merangsang munculnya ApoA1 yang ada di usus sama di liver, apoprotein A1. Nah, ini dia akan menginikan merangsang imun kita, terutama makrofagnya. Nah, itu nanti akhirnya akan mengeluarkan memakan plak itu dikikis pelan. Selama ini saya baru tahu itu ada di Karnus. Selama ini saya nggak bisa dihilangkan karena udah terjadi plak ya susah. Paling-paling terjadi plak ya pasti dilonggarkan dengan pasang ring gitu kan. Terus dikasih selain pasang ring itu Pak? Di bypass apa itu? Ya bypass itu paling akhir. Dikasih pokoknya dimasukin supaya nggak sempit gitu. Ternyata di Karnus itu tubuh kita seperti Pak Iwan bilang tadi, tubuh kita ini Allah ciptakan sangat sempurna. Kalau ada sesuatu yang tidak beres akibat ulah manusianya sendiri, sebenarnya dalam tubuh kita itu ada yang bisa menetralkan dia, menditok gitu katanya. Nah, ternyata di Karnus itu menemukan Pak Iwan ApoA1 itu aja. Gimana caranya tuh? Ya dengan nutrisi sereal tadi bisa merangsang ApoA1. Hanya dengan konsumsi sereal itu aja? Ya. Oh, bukan terapi-terapi khusus gitu? Enggak. Tapi ditambah makanan manusia. Nah, makanya itu tadi. Jadi ada ilmu tentang cara masak, cara makan, cara memilih makanan. Tapi enggak sulit Pak Karya. Dokter Edi. Enggak sulit. Jadi maksudnya
serial yang dimakan ini juga ditambah dengan pola makan yang benar gitu ya. Makanya kami itu ada lengkap, mulai dari 6 langkah Karnus itu adalah yang pertama perbaiki lambung, wajib ke lambung itu. Jadi jangan utama ini pencernaan, jangan ganggu dia, jangan netralkan dia. Maksudnya menetralkan tuh? Kan banyak obat-obat penetral lambung kan banyak. Obat mah itu jangan karena kan akan nggak ada rekomen ya? Apa yang menghilangkan fungsi lambung itu. Saya juga masalah di pencernaan itu. Berarti memang itu pertama, makanya segala penyakit dari pencernaan katanya gitu. Iya sih. Kita kan. Iya. Nah, segala penyakit itu dari mulut ya. Kalau nggak salah ngomong, salah makan gitu. Salah makan ini kan berarti kan. Nah, itu pertama perbaiki. Dan kita ada solusinya. Itu kan kita tambal lambung gitu dengan nutrisi. Dan kemudian kita tangkap inisiator oksidatif yang menyebabkan plak. Inisiasinya. Kemudian yang 2 dan 3 jangan makan makanan yang dimodifikasi, dan kemudian makanlah makanan manusia. Jadi 2 ini saya ajarkan dalam cooking class. Tapi ada bukunya sekarang, ada buku makanan manusia baru terbit itu. Itu laris banget itu bukunya itu. Banyak orang bisa belajar itu. Nggak sempat ikut seminar saya kan. Beli bukunya aja. Ada bukunya ada. Nah, kemudian bakar plak itu. Nah, poin 1, 2 dan 3 tadi itu akan menyedot plak dari makrofag. Jadi plak itu makrofag yang memakan TG kolesterol yang gagal masuk dalam sel. Jadi muter-muter dalam darah kan harus diamankan. Kalau enggak buntu semua, makanya datang makrofag. Nah, makrofag ini saking banyaknya kita salah makan itu penyumbatan. Akhirnya dia nggak mampu lagi mecah, dia akhirnya jadi gendut dan malah menyumbat. Itu bikin stroke. Ya bikin stroke ya itu. Nah itu kan. Nah itu nanti kita sedot. Yang nyedot APOA1 tadi dokter Edi menyampaikan. Kita bangkitkan dari lambung yang sudah terperbarui itu. Dan makan manusia kan. Nah akhirnya nyedot ya. Disedot, nanti itu dibawa kemana? Dibawa ke otot, dibakar, ya kan? Makanya kita butuh skema untuk pembakaran atau masuk ke gonad. Saya minta bercinta nanti itu. Bercinta yang rutin. Nah, suka atau? Oh, ternyata bercinta tuh ini. Iya. Kesehatan. Jika memang ini sistem berjalan baik, kalau enggak bisa bercinta. Orang diabetes bisa bercinta. Banyak kan udah parah ya. Enggak bisa, kalau laki-laki nih enggak bisa berdiri. Orang diabetes itu bisa berdiri? Iya. Kan banyak. Berarti teman-teman nih kalau yang udah mengarah diabetes berarti itu ini soalnya utamanya laki-laki itu gitu. Itu senjata utama dia. Itu senjata utamanya. Berarti laki-laki yang dihindari itu adalah diabetes justru berarti. Iya, semuanya dia. Maksudnya kalau untuk dari urusan ini gitu ya. Oh iya. Diabetes gitu kan. Bukannya prostat ya. Prostat itu nanti membesar nggak bisa kencing. Kalau simptomnya, cuman itu juga bahaya juga. Salah bahaya juga itu. Cuman dalam konteks prostatnya bikin orang kemudian orang kalau udah sepuh tuh nggak bisa berdiri gitu ya. Itu gara-gara prostat. Bukan, itu gara-gara diabetes. Iya, karena sel-sel otot dia, sel-sel Mr. P dia nggak dapat makanan. Orang diabetes kan selnya nggak dapat makan, makanannya numpuk dalam darah. Hartanya terpendam dalam darah. Itu makanya perlu kita infakkan, kita bantu mengifakkan ke dalam sel itu loh. Nah itu bahasa begitu. Jadi setelah disedot plaknya, maka kita bawa ke otot. Makanya ada skenario, bawa ke gonad, kita bercinta. Nah bagi mereka yang belum bisa berdiri, jangan khawatir. Pengalaman data Dr. Edi, data Dr. Sento, Dr. Ari dan sebagainya, data Dr. alumni kami itu, yang penerapan Karnus biasanya dalam hitungan 3 minggu. Sudah mulai bisa berdiri dan bisa ejakulasi. Jadi pada pria itu, waktu dia ejakulasi itulah momen dia untuk mengambil plak itu. Jadi semakin sering dia ejakulasi, sering bercinta, ya semakin baik. Tapi sudah melakukan 6 langkah Karnus dulu ya. Dan 6 langkah itu dilakuin, itu butuh panduan dari kita. Bukan dengan obat kuat, enggak perlu. Obat kuat malah rusak semua itu, dipaksa semua. Orang ada pasien diabetes itu ya. Dia punya istri muda, ya. Karena harus kuat itu, sampai pernah minum 10 jenis obat kuat, tidak bisa berdiri. Langsung telepon saya, Pak Iwan, ini saya bisa mati nih Pak Iwan, gimana caranya nih? Saya udah 10 obat kuat, 10 jenis minuman obat kuat dan sebagainya. Itu. Nah akhirnya saya cerita ikut program, alhamdulillah bisa
Bisa lagi. Bisa dalam hitungan 1 bulan. Bisa tauhid gitu. Bisa tauhid kemudian satu hari 3 kali loh. Kalah nggak? Wah. Nah, kita obrolan kita fokuskan ke situ kalau kita teman-teman. Jadi emang Dok itu diabetes tuh bisa disembuhin berarti? Bisa. Total. Total bisa. Total. Dan orang yang begini perlu nggak bisa belum diabetes mempelajari ini biar sampai nggak kena bisa juga? Bisa. Jangan. Jadi yang orang awam pun bisa. Belum sakit pun bisa. Jadi makanya gini Mas Ari. Kita ini kadang-kadang di dunia medis itu serba sudah terstigma. Contohnya apa? Hipertensi. Ya. Hipertensi harus minum obat seumur hidup. Diabetes hanya bisa dikontrol, nggak bisa disembuhkan. Iya, emang begitu. Kontrolnya pasti pakai obat kan, seumur hidup. Nah ini stigma-stigma ini yang saya bilang tadi secara holistik sudah tersimpan kuat di bawah sadar. Karena apa? Kalau kita di Muslim kan likulli da'in dawaun, hadis Muslim. Segala penyakit ada obatnya. Ada obatnya. Dikuatkan dengan hadis Bukhari. Ma anjalallahu da'an ila anjalallahu sifa. Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah menurunkan obatnya. Ada.